5 waktu. Terlebih dulu harus kita pahami tentang masalah apa sih syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Kok kebanyakan mereka yang sudah mencapai makrifat Allah, sholat 5 waktu itu kok sering tinggalkan. Gak popo tah, pertanyaan ini gak popo tah. Lagi ku jawabku nggih dua kacamata. Apa sih syariat yang didatangkan Allah lewat Muhammad itu? Syariat adalah sebuah sistem atau ilmu. Sistem itu pengaturan. Cobi mungkin jenengan kedah paham iki betul. Syariat adalah sistem atau ilmu. Sistem itu adalah aturan untuk mengatur pada thariqah. Ya. Thariqah. Apa thariqah itu? Adalah nama atau media atau fasilitas bahasa umumnya jalan. Kita katakan jalan. Thariqah adalah jalan, media, fasilitas. Jalan, media, fasilitas ini manakala tidak diberikan sistem mesti rusak. Contoh, wong ngombe susu. Ngombe susu niki Pak, nek gak diatur syariat, sistem keliru kabeh. Kelirune ya apa? Gini. Kalau tidak didasari ilmu, ngombeku iku iso teko kuping. Paham? Bisa teko irung. Padahal dilebokno teko irung ya iso mlebu. Dilebokno teko kuping ya iso mlebu, cuman bolongane cuwi. Lewat ilmu syariah itu diwenehi sistem pertama supaya ketika kita minum itu sesuai dengan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh jasad. 1, 2. Dengan sistem pengajaran itu supaya jenengan iki punya akhlak minumnya itu. Syariat mengatakan sebelum kau meminum bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak supaya membedakan antara dirimu dan garangan. Lah ngono nggih. Padha. Apa kok syariat mengatur nikah? Iki sistem ini khusus untuk jasad loh Pak ya. Untuk aktivitas jasad. Mengapa di dalam agama Islam ada aturan syariat wong lanang itu kok ya menikahi wong wedok, ada istilah akdu nikah. Ada proses sebelum akdu nikah, khitbah melamar. Sebelum melamar khitbah ada proses nador, melihat cocok tak gak. Dalam bahasa anak muda sekarang pacaran. Pacaran itu aslinya tujuannya untuk saling mengenal sifat di antara satu dengan yang lainnya. Di situ diatur syariat.
Itu untuk membedakan antara manusia dengan sapi. Nek sapi lah wis gak kathik to Pak ya. Gak kathik lamaran, gak kathik apa langsung ditumpaki wis. Makanya ada istilah kumpul kebo. Biar ada perbedaan akhlak. Yes. Contoh media atau jalan thariqah disebut thariqah salat. Ma'em thariqah. Mimi thariqah. Jenengan misalkan itu membaca tahlil thariqah. Kumpulan PKK ikut thariqah. Apapun aktivitas yang dihadapkan pada panjenengan itu harus didasari dengan syariat, didasari dengan sistem, biar benar kata Rasulullah, biar punya akhlak, biar punya akhlak. Iki jasad, ini hubungannya dengan hablum minan nas, antara sesama, biar tidak ada saling menyalahkan. Ditoto. Sekarang timbul pertanyaannya, tujuannya apa? Hakikat namanya tujuan. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuan kau PKK-an? Apa tujuan kau makan minum? Apa tujuan kau sholat? Ini saya luruskan terhadap saudara kita yang masih ada di syariat dan di thariqah. Saya tanya, Pak Bu, tujuan sampean sholat iku apa? Ngadep nang Allah, nyembah Allah, lah ngoten nggih? Menghadap dan bertemu Allah. Apa tujuan kau bekerja? Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, ibadah, lah ngono nggih. Niat ingsun nyambut gawe ngingoni anak bojo krana Allah taala trose iki kesebut ngibadah. Ya tak maklumi, bener. Cuman ngibadah iku ana pertanyaan maneh, diterima apa ditolak nang Allah. Itu nanti akan diterima oleh Allah sebagai nilai ibadah di mata Allah, manakala ruhmu itu menjalankan kewajiban ruh pada Allah. Apa kewajiban ruh pada Allah? Illa liya'budun, hanya menyembah iki makrifat. Makrifat iki ketemu, berarti sholatmu secara jasad yang diwajibkan jasad, ruhmu itu harus bertemu Allah. Kalau tidak ditolak. Wis, sholatmu tidak akan bernilai apa-apa. Akhirnya satu sasi menyimpulkan, percuma air kau siramkan, percuma pupuk kau taburkan pada pohon yang sedang mati selang. Akhirnya wis gak salat. Lah ngono nggih. Percuma engko dhisik gak ngono maksude. Yo dandanono dulur, salatmu ngono paham nggih? Iki sistem wasilun lho ya, kalau ngomong sistem wasilun. Beda kalau sistem majetubun. Beda maneh. Sistem wasilun mengatakan yo dandanono. Bagaimana caranya sholatmu itu bernilai betul-betul di mata Allah sebagai penyembahan yang diterima. Di situ makan, apa tujuanmu makan? Ibadah. Tujuanmu nyambut gawe ibadah, wong awak dhewe diciptakno, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya diperintahkan untuk menyembah, gak mangan. Artinya bagaimana makanmu, minummu, aktivitas seluruh apapun tanpa kecuali itu di mata Allah
bernilai nyembah. Ini kalau tidak didukung dengan hakikat, lah tujuan ini ya juga ada sistem Pak, sama dengan syariat, sistem. Tapi sistem jero, lah nek syariat sistem jaba. Syariat sistem jasad, lah hakikat sistem ruh. Lah sing ngadep iku ruh, tujuane iku menghadap Allah iku ruh, bukan jasad. Nah ini manakala tidak dikasih sistem ilmu tauhid, ya ora bisa makrifat nang Gusti Allah, gak bisa. Miturut proses ilmiahnya seperti itu, secara ilmiah seperti itu. Tetapi saya tidak bicara istisna loh ya, yang dikecualikan loh ya, enggak loh ya. Ada hamba yang dikecualikan tanpa berilmu yang seperti ini, diterima nang Allah. Majedub iku wong jadab nggih ya. Sistem jadab wis gak belajar ilmune, moro laku adine sing penting ning kono ya apa jare guruku wirita iki ngomong aku Allah, aku Allah, Allah, Allah terus. Akhire wis sampai saking nemene oleh ngelora atine kaya ngono wis ilang kabeh. Loh, iki istisna, dikecualikan. Apakah Allah itu ya kuasa menciptakan laku sing kaya ngono? Lah apa ket kapan kuwi lagi percaya? Ket bayan iku Gusti Allah wis nggenahno kuwi ya iso ae. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kuasa atas segala apapun. Artinya kalau menurut ilmiahnya harus seperti ini sistemnya ya. Tapi ada yang dikecualikan. Nah kita nggak membahas yang dikecualikan dah. Ketika tujuan itu sudah dingelmoni dengan sistem hakikat ilmu tauhid untuk mengesahkan Allah, maka si ruh ini akan bisa menduduki tingkatan makrifat. Wis sempurna udah. Jadi segala aktivitasnya iku mang selalu makrifat nang Allah. Pertanyaannya, apakah orang ruhnya itu sudah sampai makrifat Allah? Apakah meninggalkan sholat syariat 5 waktu itu diperbolehkan? Dan atau apabila mereka meninggalkan 3 Jumatan, apakah dia itu juga kebuku kafir? Sebab sistem di dalam syariat itu apapun alasanmu tidak boleh melakukan, tinggalkan sholat 5 waktu. Bahkan nggak kuat ngadeg ya duduk, nggak kuat duduk ya turu miring ya, nggak kuat turu miring ya melumah, nggak kuat nggak iso ya mung ketap-ketip. Engko nek wis gak iso iku disolati lah ngono to. Prosesnya nang ngene fikih kan ngono Pak. Nah, terus di dalam fikih juga dikatakan memang ketika meninggalkan 3 Jumatan itu jenengan sudah dihukumi wong kafir. Bahasa syariat halal darahnya dialirkan. Berarti dibunuh itu halal. Syariat. Oke, jawaban saya dari hukum hakikat ruh. Pertanyaan dari jawaban dari sebuah 2 pertanyaan tadi, meninggalkan sholat 5 waktu dan meninggalkan sholat Jumat. Dari kacamata syariat, kalau dia itu memakai sistem wasilun, tetap jalan wasilun dong nggih. Dari sistem kacamata syariat tetap iki jalan, mesti terjadi, kakak mesti terjadi. Allah menempatkan waktu-waktunya sesuai, sekalipun itu jamak
takdim atau jamak takhir atau jamak qosor mesti terjadi. Mesti terjadi. Wis.